Halo semuanya, kembali lagi di channel Syafi Muhammad. Kali ini kita akan menguak salah satu misteri paling legendaris di Tanah Pasundan. Sebuah tempat yang namanya saja sudah bikin bulu kuduk berdiri, yaitu Tanjakan Emen. Siapa sih yang belum pernah dengar namanya? Terutama buat kalian yang sering bolak-balik antara Bandung dan Subang via Ciater. Tanjakan ini bukan cuma terkenal karena medannya yang curam dan berkelok, tapi juga karena diselimuti oleh kabut misteri dan serita-serita mistis yang sudah turun-temurun. Tanjakan Emen terletak di perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jalur ini memang jadi primadona karena menyajikan pemandangan kebun teh yang super indah. Tapi, di balik keindahannya, tanjakan ini menyimpan reputasi sebagai salah satu jalur paling angker di Indonesia. Banyak banget kecelakaan yang terjadi di sini, dan anehnya, banyak di antaranya yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Nah, dari sinilah berbagai legenda dan mitos mulai bermunculan. Dari sekian banyak cerita yang beredar, ada satu versi yang paling terkenal. Konon, nama Emen berasal dari nama seorang sopir pemberani. Sekitar tahun 1960-an, Emen adalah seorang sopir oplet atau angkutan umum yang biasa membawa sayuran dari Ciater ke Bandung. Suatu malam, saat ia sedang mengemudikan kendaraannya, rem mobilnya tiba-tiba blong di tengah tanjakan. Mobilnya oleng, terbalik, dan naasnya, Emen meninggal dunia di tempat dalam kecelakaan tragis itu. Sejak kejadian memilukan itu, warga sekitar dan para pengendara yang melintas mulai mengalami hal-hal aneh. Banyak yang mengaku melihat sosok Emen di pinggir jalan seolah-olah sedang mencari tumpangan. Ada juga yang bilang arwah Emen sering mengganggu pengemudi yang tidak waspada dengan tujuan agar mereka tidak mengalami nasib serupa dengannya. Konon, Emen akan muncul sebagai penampakan yang menyeberang jalan tiba-tiba, membuat pengemudi kaget dan kehilangan kendali. Inilah awal mula tanjakan Emen dikenal sebagai jalur yang penuh misteri. Tapi tunggu dulu. Ternyata ada versi cerita lain yang gak kalah menarik. Versi kedua ini menyebutkan bahwa Emen bukanlah korban kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Diceritakan bahwa Emen adalah seorang kenek bus yang dibunuh dan mayatnya disembunyikan di sekitar tanjakan tersebut. Karena kematiannya yang tidak wajar, arwahnya menjadi penasaran dan sering menampakkan diri di lokasi itu. Versi ini menambah lapisan horor pada tanjakan Emen, mengubahnya dari sekadar tempat kecelakaan menjadi lokasi kejahatan yang kelam. Lalu ada lagi versi ketiga yang sedikit berbeda. Versi ini mengatakan bahwa Emen adalah seorang seniman atau budayawan yang sangat dihormati di daerahnya. Ia sering melakukan ritual atau pertapaan di sebuah batu besar yang ada di area tanjakan Emen. Suatu hari, saat sedang bertapa, Emen menghilang secara misterius tanpa jejak. Masyarakat percaya bahwa ia moksa atau mencapai kesempurnaan dan menyatu dengan alam gaib di sana. Sejak saat itu, tempat tersebut dinamai Tanjakan Emen untuk menghormatinya dan diyakini memiliki energi spiritual yang kuat. Manapun versi yang benar, satu hal yang pasti. Nama Emen sudah melekat erat dengan tanjakan ini. Dan dari serita-serita inilah muncul berbagai ritual atau mitos yang dipercaya oleh para pengendara untuk menghindari celaka. Salah satu yang paling populer adalah anjuran untuk membunyikan klakson saat melintas. Tujuannya adalah untuk permisi atau meminta izin kepada arwah penunggu tanjakan, termasuk arwah Emen. Katanya, dengan membunyikan klakson, kita menunjukkan rasa hormat dan niat baik sehingga perjalanan kita akan dilancarkan. Selain itu, ada juga mitos yang menyarankan untuk melempar koin atau rokok yang menyala
ke sisi jalan. Ini dianggap sebagai semacam sesajen atau persembahan kecil untuk para penunggu gaib di sana. Banyak sopir truk dan bus antar kota yang masih melakukan kebiasaan ini sampai sekarang. Mereka percaya bahwa dengan memberikan sesuatu, mereka akan terhindar dari gangguan dan selamat sampai tujuan. Bahkan ada yang bilang, jangan pernah melintas dengan pikiran kosong atau melamun, karena kondisi seperti itu membuat kita lebih rentan terhadap gangguan makhluk halus. Terlepas dari semua cerita mistis dan mitos yang menyelimutinya, kita juga harus melihat tanjakan Emen dari sudut pandang yang lebih logis. Secara geografis, tanjakan ini memang memiliki kontur jalan yang sangat berbahaya. Turunannya panjang, curam, dan memiliki banyak tikungan tajam. Kondisi ini sangat rawan menyebabkan remblong, terutama bagi kendaraan besar seperti bus dan truk yang membawa muatan berat. Istilah teknisnya adalah vapor lock, di mana minyak rem mendidih karena penggunaan rem yang berlebihan secara terus-menerus, sehingga rem kehilangan fungsinya. Selain itu, kondisi cuaca di area ini juga sering tidak menentu. Kabut tebal bisa turun tiba-tiba, mengurangi jarak pandang secara drastis. Jalanan juga sering licin saat hujan. Faktor-faktor inilah yang secara ilmiah menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan di tanjakan Emen. Banyak pengemudi yang mungkin tidak familiar dengan medan atau kurang waspada, akhirnya menjadi korban dari kombinasi maut antara kondisi jalan yang ekstrem dan kelalaian manusia. Jadi, apakah kecelakaan itu murni karena hal mistis atau karena faktor teknis? Mungkin jawabannya adalah kombinasi keduanya. Pemerintah daerah sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kecelakaan. Mereka telah membangun jalur penyelamat atau escape lane di beberapa titik. Jalur ini berupa tanjakan pendek yang diisi dengan kerikil dan pasir, dirancang untuk menghentikan laju kendaraan yang mengalami remblong. Rambu-rambu peringatan juga sudah banyak dipasang di sepanjang jalur untuk mengingatkan pengemudi agar selalu berhati-hati, menggunakan gigi rendah, dan memeriksa kondisi rem sebelum melintas. Namun, meski sudah ada jalur penyelamat dan berbagai peringatan, kecelakaan masih saja terjadi. Hal ini seolah-olah semakin menguatkan kepercayaan masyarakat akan sisi angker dari tanjakan Emen. Kisah-kisah penampakan, suara-suara aneh, atau perasaan tidak enak saat melintas di malam hari terus menjadi perbincangan hangat. Mungkin cerita-cerita mistis ini juga berfungsi sebagai peringatan secara tradisional, agar setiap orang yang melewati jalur ini selalu meningkatkan kewaspadaan dan berdoa demi keselamatan. Jadi, tanjakan Emen adalah sebuah fenomena unik di mana tragedi, mitos, dan realita saling berkelindan. Di satu sisi, ada penjelasan logis tentang mengapa tempat ini begitu berbahaya. Di sisi lain, cerita-cerita gaib yang telah mengakar kuat di masyarakat seolah memberikan nyawa pada tanjakan ini, membuatnya lebih dari sekadar jalur biasa. Ini adalah pengingat bahwa di Indonesia seringkali hal-hal yang tak kasat mata hidup berdampingan dengan dunia nyata kita. Bagi kita, pelajaran yang bisa diambil sangat jelas. Saat berkendara dimanapun, terutama di jalur-jalur ekstrem seperti tanjakan Emen, kewaspadaan adalah kunci utama. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, patuhi rambu lalu lintas, jangan memaksakan diri jika lelah. Dan yang terpenting, selalu berdoa sebelum memulai perjalanan. Apakah kita percaya mitosnya atau tidak? Menghormati aturan lokal seperti membunyikan klakson tidak ada salahnya sebagai bentuk kehati-hatian ekstra. Itulah tadi kupas tuntas misteri tanjakan Emen, sebuah tempat yang indah namun menyimpan duka
dan misteri. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman pribadi saat melintasi tanjakan ini? Coba deh share cerita kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Syafie Muhammad agar kalian tidak ketinggalan video-video misteri menarik lainnya. Tetap berhati-hati di jalan dan sampai jumpa di video berikutnya.